warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Salmabila, NIM 22190071. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, berdampak pada persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, para pelaku usaha harus mampu mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat untuk menciptakan posisi produk yang kuat di benak pelanggannya, sehingga membuat para pengusaha dapat menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset mereka. Merek juga aset terbesar bagi perusahaan. Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke produk lain. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut switcher, habitual buyer, satisfied buyer, dan likes the brand, dan committed buyer. PT Indomaret Prismatama atau Indomaret Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang gerai waralaba di Indonesia. Indomaret terus menciptakan sebuah brand loyalty atau loyalitas akan merek kepada masyarakat agar menjadi satu-satunya merek yang dikenal dan menjadi sebuah pilihan utama dalam berbelanja. Rumusan masalah. Penulisan merumuskan permasalahan pada laporan riset ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana brand loyalty masyarakat pada Indomaret. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan brand loyalty masyarakat pada Indomaret. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui brand loyalty masyarakat pada Indomaret. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand loyalty masyarakat pada Indomaret. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis dapat memahami, mengetahui, dan menyajikan informasi serta menambah wawasan. Yang kedua, bagi perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui mengenai brand loyalty serta diharapkan dapat menerima masukan dan saran. Bagi pembaca sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai brand loyalty pada perusahaan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data. Penulisan menggunakan beberapa metode teknik dalam pengumpulan data ini. Metode pengumpulan yang dilakukan adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand loyalty pada Indomaret. Secara umum, beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan antara lain, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lalu, adapun definisi brand atau merek, itu menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa brand atau merek memiliki pengertian sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau sebuah kombinasi diantaranya yang bertujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Lalu juga ada peranan dan kegunaan merek. Merek adalah salah satu faktor peranannya yang dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis. Menurut Kotler 2009 berpendapat bahwa merek memiliki peranan dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut.
yaitu ada merek mempermudah proses pemesanan dan penelusuran produk, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi, merek menawarkan perlindungan hukum atau ciri dari keunikan produk yang dimiliki, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian ulang atau pembelian berulang yang disebut loyalitas konsumen. Merek dapat menjadi alat yang berguna mengamankan keunggulan kompetitif. Lalu juga ada strategi merek. Strategi bisnis Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management 2004 menjelaskan bahwa 5 strategi merek yang bisa digunakan dalam strategi bisnis yaitu lakukan perluasan lini strategi. Ini dilakukan dengan cara menambahkan varian baru pada produk yang suatu pemasaran. Tujuannya untuk kalangan masyarakat memperluas merek. Strategi ini kebanyakan diterapkan oleh perusahaan besar demi menguasai pemasaran itu. Perusahaan besar tersebut memanfaatkan merek yang sudah dikenal banyak orang untuk mengeluarkan produk baru guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Lalu juga ada gunakan strategi multimerek. Gunakan merek yang sama maksudnya adalah menggabungkan 2 atau lebih merek yang sudah dikenal dalam sebuah penawaran. Strategi ini telah dilakukan oleh Aqua Danone dalam memasarkan produknya. Elemen-elemen brand equity, ekuitas merek ini juga tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ditopang oleh elemen-elemen pembentuk equity, di antara lain brand awareness, kesadaran merek, brand association, asosiasi merek, dan perceived quality, persepsi kualitas, dan brand loyalty, loyalitas merek. Lalu juga ada dengan sendirinya. Ekuitas merek tidak terjadi dengan sendirinya, ia ditopang oleh elemen-elemen ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan aset-aset merek berharga seperti hak paten, akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Loyalitas merek juga merupakan pola pembelian reguler konsumsi berdasarkan pada kepuasan produk tertentu. Dan loyalitas pelanggan terdiri dari 5 kategori tingkatan-tingkatan loyalitas yang dimulai dari paling rendah sampai paling tertinggi berbentuk piramida. Terus lalu juga loyalitas merek pelanggan yang ada mewakili satu aset strategis dan jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar akan mempunyai potensi untuk memberikan nilai dalam beberapa bentuk Rangkuti menurut Rangkuti 2002. Beberapa keuntungan bagi perusahaan yang memiliki pelanggan dengan loyalitas merek yang tinggi antara lain mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan pangsa pasar loyalitas, menarik minat pelanggan, memberikan waktu loyalitas. Lalu jika salah satu saing mengembangkan produk yang unggul, seorang pengikut loyal akan memberi waktu ada perusahaan tersebut agar memperbarui produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralisasikannya. Peran brand equity, ekuitas merek, menurut Kotler dan Keller adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Lalu juga ada pengertian brand loyalty, suatu konsep yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Keberadaan konsumen yang loyal pada merek sangat diperlukan perusahaan dapat bertahan hidup. Dan piramidanya adalah Gumeter buyer, liking the brand, satisfied buyer, habitual buyer, dan switcher. Itu piramida brand loyalty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Lestari, NIM 2219128. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis data dan pembahasan brand loyalty Indomaret. Nah, sudah ada profil PT Indomarko Group. PT Indomarko Group merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.
yang sejak didirikan pada tahun 1998. Indomaret telah mencapai kematangan dan kedewasaan dalam menjalankan bisnis dengan memperkerjakan kurang lebih 121.000 anak bangsa dan didukung oleh 33 pusat distribusi. Hingga saat ini Indomaret telah berkembang di Jawa, Bali, Lombok, Madura, dan di kota-kota lainnya dengan pendapatan 49 triliun per tahun. Indomaret memiliki visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global secara bertahap. Kian mendekati kenyataan dan moto mudah dan hemat menjadi landasan manajemen dalam menjalankan berbagai keputusan dan kegiatan operasional perusahaan yang didukung pengembangan teknologi dan juga informasi dan menerapkan efisiensi. Profil Indomaret berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Maka pada tahun 1998 dirikanlah sebuah gerai yang bernama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku belanja masyarakat. Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, mulai dari perkantoran, niaga, wisata, dan juga apartemen. Kemudian ada profil responden. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelamin. Karakteristik responden jenis kelamin yaitu ada 2, perempuan dan juga laki-laki. Kemudian ada frekuensi dan juga presentase. Cara menghitungnya, frekuensi dikali jumlah responden, kemudian dibagi 100%. Kemudian ada usia. Karakteristik responden, frekuensi, dan juga presentase. Usia kurang dari 17 tahun, kemudian 18 sampai 30 tahun, 31 sampai 39 tahun, kemudian 40 sampai 49 tahun, kurang dari 50 tahun. Cara perhitungannya adalah nilai frekuensi dibagi jumlah responden, kemudian dikali 100%. Kemudian ada pekerjaan. Karakteristik responden, frekuensi, dan juga presentase. Pekerjaan mulai dari pelajar atau mahasiswa, karyawan, wira swasta, dan lain-lain. Cara perhitungannya sama dengan cara perhitungan responden usia, yaitu dengan frekuensi dibagi jumlah responden kemudian dikalikan 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sonia dengan NIM 22190208. Saya akan melanjutkan presentasi dari bab 3 mengenai analisis dan pembahasan.
Brand loyalty merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Pengukuran loyalitas merek dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis Swatcher, analisis habitual buyer, analisis satisfied buyer, analisis liking the brand, dan analisis committed buyer. Untuk loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabelnya. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi dikaitkan dengan bobot masing-masing. Kemudian jawaban netral dalam Likert dihilangkan, maka pengklarifikasian tiap-tiap rentang skala menjadi 1,00 sampai 1,75 artinya sangat jelek, 1,75 sampai 2,50 artinya jelek, 2,50 sampai 3,25 baik, dan yang terakhir 3,25 sampai 4,00 artinya sangat baik. Berikut adalah tabel hasil analisis Swatcher, yaitu ada 7 kolom. Kolom pertama yaitu jawaban diisi dengan tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kolom kedua yaitu F, diisi dengan jawaban responden yang sudah saya sebarkan melalui kuesioner kepada 50 responden. Yang menjawab tidak pernah yaitu ada 2, jarang 28, sering 17, dan selalu 3. Jumlahnya 50 responden. Untuk kolom X diisi dengan 1, 2, 3, 4, diisi dengan menurun. Selanjutnya, F titik X artinya F dikali X. Kolom F dikali dengan kolom X. Yaitu, kita lihat 2 dikali 1, 2, 28 kali 2, 56, 17 kali 3, 51, 3 kali 4, 12. Dengan total jumlah 121. Selanjutnya yaitu ada kolom X kuadrat, yaitu kolom X dikuadratkan 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Selanjutnya yaitu F titik X kuadrat, yaitu kolom F titik X dikuadratkan, yaitu 2 kali 2 kali 1, 2, 50 kali 56 kali 2, 112, 51 kali 3, 153, 12 kali 4, 48, dengan total jumlah 315. Selanjutnya yaitu ada kolom persen, diisi dengan 4, 5, 6, 3, 4, 6. Ini kita dilihat dari jawaban di kuesionernya dengan totalnya 100. Cara menghitung rata-ratanya yaitu diambil dari total jumlah 121 dari kolom F titik X dibagi 50 responden dengan hasil dengan jumlah 2,42. Untuk menghitung switcher yaitu diambil dari sering 17 selalu 3 itu dijumlahkan menjadi 20 dibagi 50 responden dikali 100% diambil dari kolom persen. Hasilnya 40%. Untuk SD diambil dari jumlah F titik X kuadrat 315 dikurangi 121 total jumlah dari F titik X di kuadrat dibagi 50 responden per 50 responden dikurangi 1. Atas sama yang bawah ini diakarkan, kemudian jumlahnya 0,673. Selanjutnya yaitu tabel hasil analisis habitual buyer. Untuk kolom jawaban sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Untuk pengisian fx, x kuadrat, fx kuadrat, dan persennya sama dengan switcher, yaitu jumlah f-nya 50 responden, f titik x-nya 137, f titik x kuadrat 400, dan persennya 100. Untuk rata-ratanya, hasilnya 2,74. Habitual buyer-nya 60%, SD-nya 0,709. Selanjutnya, tabel hasil analisis satisfied buyer, yaitu dengan kolom sangat tidak puas, puas, sangat puas. Jumlahnya 50 responden, 160 untuk fx-nya, 520 f titik x kuadrat, dan 100 untuk kolom persen. Rata-ratanya yaitu 3,2,
satisfied buyer-nya 100%, dan SD-nya 0,405. Selanjutnya yaitu tabel hasil analisis liking the brand. Jawabannya yaitu sangat tidak suka, suka, sangat suka. Dengan hasil rata-rata 3,12, liking the brand-nya 96%, SD-nya 0,43. Dan yang terakhir yaitu ada tabel hasil committed buyer. Dengan jawaban tidak pernah, jarang, sering, selalu. Rata-ratanya yaitu 2,18, committed buyer-nya 32%, dan SD-nya 0,963. Berikut ada gambar piramid brand loyalty. Bisa kita lihat di paling atas yaitu 32%, yang kedua 96%, yang di pertengahan 100%, 60%, dan paling dasar yaitu 40%. Dari gambar di atas terlihat bahwa merek Indomaret sudah cukup baik karena bentuk piramida semakin ke atas semakin melebar. Meskipun pada tingkat liking the brand dan committed buyer terlihat mengecil. Hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi informasi melalui promosi seperti iklan di televisi dan lain-lain. Cara ini merupakan yang paling tepat untuk menanamkan loyalitas di benak konsumen. Bab terakhir yaitu bab 4, penutup. Untuk kesimpulannya, hasil dari perhitungan yang kami teliti dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap Indomaret. Ini terbukti dengan hasil yang kami dapat melalui Google Form. Hasil dari analisis brand untuk brand loyalty dapat diketahui. Yang pertama, urutan yang pertama didominasi switcher yaitu 20 responden atau 40% menjawab sering dan selalu berpindah tempat minimarket. Selanjutnya urutan kedua pada tingkat habitual buyer yaitu 30 responden atau 60% menjawab setuju dan sangat setuju membeli produk ke Indomaret hanya karena kebiasaan. Selanjutnya yaitu urutan ketiga bahwa Indomaret mempunyai konsumen yang paling banyak pada tingkat satisfied buyer yaitu 50 responden atau 10% menjawab puas dan sangat puas dalam menggunakan minimarket Indomaret. Urutan keempat didominasi pada tingkat liking the brand yaitu 48 responden atau 96% menjawab suka dan sangat suka berbelanja di Indomaret. Dan yang terakhir yaitu didominasi pada tingkat committed buyer yaitu 16 responden atau 32% menjawab sering dan selalu menyarankan orang lain untuk berbelanja di Indomaret. Yang terakhir ada saran. Berdasarkan penelitian yang telah kami teliti bahwa diharapkan Indomaret dapat memaksimalkan kelengkapan beberapa produk atau kebutuhan karena dapat dilihat dari responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Usia 30 ke atas juga lebih sedikit respons serta mayoritas pekerjaan adalah mahasiswa. Masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi informasi Indomaret melalui promosi seperti iklan di televisi dan lain-lain. Cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk menanamkan loyalitas di benak konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh